Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama syifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi ulil hidayah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Au kama qala ta'ala tabarukan li dzikrih wa yaqulu rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabba fitrati falyatasinna bi sunnati wa min sunnati an-nikah. Pertama dan utama, puji besta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat serta inayahnya. Pada kesempatan yang berbahagia kita dapat bermuajahah, bermusyafahah dalam acara walimatun nikah di kediamannya Bapak Hidayat. Mudah-mudahan perkumpulan kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'assalam kita limpah curahkan keharibaan junjunan kita Habib tercinta Nabiyuna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, atba tabi'in, hatta kepada kita semua selaku umatnya. Harapan akhir kita di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Maratibil awqat, penata waktu, pemindah acara yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati para tuan-tuan guru, para masyayihil kiram, bil khusus guru kita bersama akhina kiram Bapak Ustadz Taufikur Rahman, yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua saya Al-Mukarram Bapak Ustadz Sadi Suryadi, yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketua MUI Kecamatan Ciseeng, yaitu Bapak Ustadz Acep Sutisna SAG, yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ustadz Darin Al-Ghifari, juga Bapak Ustadz Agus Saripuddin, yang sama-sama saya hormati, yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh para tuan-tuan guru, para asatid, yang saya tidak menata namanya namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya, yang sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doakan para tuan-tuan guru dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dibarokahkan rezekinya, dijauhkan balaknya,
mudah-mudahan ada dalam pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati aparatur pemerintahan, baik Bapak Mandor, Bapak Ketua RT, Ketua RW, yang sama-sama saya hormati, yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga yang saya hormati Bapak Haji Jejen, yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh jamaah sepuh maupun pini sepuh rahimakumullah. Mari sama-sama kita doakan Sohibul Hajat Bapak Hidayat beserta keluarga yang besok akan ikdun nikah, yaitu Ananda Depika Azkia dengan Aldi Oktaviansah. Kita doakan mudah-mudahan ijab dan kabulnya dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan juga setelah mengucapkan ikrar ikdun nikah, mudah-mudahan mengarungi bahtera rumah tangganya, mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dipanjangkan jodoh warisnya, dipanjangkan umurnya, dibarokahkan rezekinya, dijauhkan balaknya, diwarisi putra putri yang soleh dan solehah. Juga doakan hajatnya Bapak Hidayat, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Jamaah rahimakumullah, berbicara tentang masalah walimatun nikah. Kalau sudah ikdun nikah, walimatul arus. Kalau sebelum akad, walimatun nikah. Kenapa hukum fikih mengatakan begitu? Andai kata malam pertama sempit, gak bisa masuk, nah seluruh bawaan itu dipulangkan. Ataupun sebaliknya, pas malam pertama melehoi, suaminya lakinya nggak bangun barangnya, maka si istri mengadukan ke pengadilan agama, yang terbawa adalah ke Pak Amil ataupun ke Pak Naib, maka dibenarkan keadaannya, dipulangkan semuanya karena belum duhul. Nah kalau udah duhul, udah 3, kayak di Babakan kemarin ada kasus, udah 3 malam, semalam 3 kali naik, pengen dipulangkan, aduh jangan itu mah, barang rusak, barang mau dipulangkan, rugi atau begitu mah, kecuali barangnya idang-danin lagi, bener gak? Nah ini ulun fikih nih, makanya walimatun nikah ini adanya qobla duhul. Bagus ini tepat walimahnya sebelum diduhul. Nah menurut yang lain ada yang walimahnya ba'da duhul. Kenapa ba'da duhul? Jadi menyelamatkan semua 2 mempelai. Nah kita mudah-mudahan besok ada dalam kelancaran waktu melaksanakan ikdun nikahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini mengaji be ya, satu topik mah. Nah, kita mengaji be. Nah, Islam ini dibagi 4 rubu. Yang pertama ada rubul ibadah, yang kedua rubul muamalah, yang ketiga rubul munakaha, yang keempat jinayat. Ngaji kemanapun itu yang dibahas 4 rubu. Mana dalilnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam tafsir kitab Futuhat bahwa itu Islam dibagi 4 rubu. Rubul ibadah, wudu sampai haji. Rubul muamalah, dagang, jual beli, nganjuk, bener nggak? Nah itu ada rubul muamalah. Ada rubul munakaha,
nikah poligami ya, itu pun rukul munakah diatur di agama. Orang perempuan yang benci poligami, benci Al-Quran, kudu baca syahadat lagi, makanya kudu poligami. Itu seperti kita ya, napakoh, nusuj, kilir, itu diatur dalam ilmu fikih munakah tuh. Yang keempat jinayat, nyubit, ngejetot, nerta, nonjok, itu diatur di dalam bab fikih. Ya, enggak nyium apa Haji Jejen, segala nyium. Nah itu, nah ini semuanya muaranya wal aslu fil kitabi was sunnah wal ijma'il ulama. Jadi bab anu 4 rubu ini sumbernya Al-Quran, hadis Nabi, ijma' ulama. Andai kata kalau kita ngambil hukum dari Al-Quran sah-sah saja, tapi otak kita mampukah membongkar Quran? Pertanyaannya itu. Yang kedua, mampukah kita membongkar hadis? Belum tentu, karena kita mau otaknya lemah. Nah, kita ada yang kita ambil hukum wal mu'tamad ilaina qaulul ulama, yang dipakai oleh kita dari mulai kita bab cebok sampai bab haji, muamalah, munakah, jinayat, kitab ulama, ijma ulama. Makanya kalau ada mubalik yang baca kitab Al-Quran doang, nah itulah harus dipertanyakan. 12 pan kudu ada di otak kita. Nggak salah kita ngambil hukum dari Al-Quran. Kalau ngambil hukum dari Al-Quran dulu berapa? 4. Sunnah, hadis 1, niat. Yang dari ijma ulama 1, tartib. Nggak pakai niat nggak sah. Nah, makanya kita muaranya semua kepada Al-Quran. Nah ini juga bab munakah ini sumbernya Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma ulama. Apa definisi nikah? Ada 2. Menurut lugat ad-dommu, kitab Bajuri mengatakan bahwa nikah itu kadar-kadar kumpul kita ini lagi nikah nih, cewek cowok kumpul nikah, lagi main gapleh kumpul nikah, menurut bahasa. Nah, menurut hukum syara ala akdin mustamilin alal arkan wasurut. Menurut ilmu fikih nikah itu adalah akad yang diikat dengan rukun dan syarat. Rukun kagak ada, syarat kagak ada, nggak jadi nikah walaupun duitnya banyak. Begitu. Di antaranya syaratnya yaitu masalahnya nafkah. Kalau kita umpamanya bisa nafkahin istri, boleh nikah. Nggak bisa nafkahin istri, jangan nikah. Puasa Ramadan juga nggak mampu puasa. Nah ya, puasa kalau kita nggak mau bisa napakahin. Tegangan tinggi, duit banyak, barangnya peluh, nggak jadi persyaratan, tetap kudu ngejucung. Bener gak? Itu diatur dalam agama. Makanya intisar itu ngejucung menurut ilmu fikih. Andai kata dia umur 15 tahun udah ngejucung, patas karo, kudu bersyukur sama Allah. Kita mah gak begitu Pak Haji Jajan. Bersyukur. Andai kata umur 25, 30 masih sujud sahwi,
ngeluk baik kayak genjer dapat ngeleop. Nah itu harus dipertanyakan, karena salah satu kita rumah tangga itu napakah dohir, napakah batin. Makan terus yang enak, duit banyak, batin tersiksa, amburadul rumah tangga. Bener nggak? Makanya jaga tuh barang kita, jangan sembarangan. Waduh, nggak bisa napakain batin sama istri kita, waduh acak-acakan. Bisa jajan di luar, kita mah yang kerja, dia mah jajan, salah kita sih. Tuh makanya beli tuh di Arab Saudi ada yang namanya majun. Majun berapa? 150 real. Tuh sepeles majun. Nih yang mau berangkat haji nih cari di Pasar Seng, tokonya deket ngadep ke Haram, di situ beli majun. Sekarang nggak kudu ke Arab Saudi, online ada. Tuh, karena apa? Semua orang Arab ternyata resepnya makan majun. Majun itu gaji onta. Onta kalau jalan kuat bener. Begitu kita nih kalau makan itu 2 sendok sebelum tempur, masya Allah 3 jam. 3 jam majun tuh Pak Mandor. Kalau mau WA saya. Tuh, ataupun beli ke Arab. Tapi ini semua nggak ada di Indonesia, adanya di Arab. Nggak langsung terjun ke Indonesia, nggak, adanya di Arab doang. Makanya online juga lama, seminggu baru nyampe. Tuh, silakan Pak Jajen. Bukan apa-apa, kita ini ada napakah batin nih. Kalau itu enggak kita dipakai terus, enggak didangdanin, waduh celaka. Lah celaka, bisa acak-acakan. Ya walaupun udah umur udah tua 60 70, kan yang begituan mah orang ada bakinya, benar enggak? Iya, Al-Quran juga memberikan solusi kepada kita. Uhillalakum lailatasyamur rapasu ila nisaikum. Kalau siang nggak boleh bersetubuh, malam nggak boleh setubuh, hancur kita. Mau ikut lebaran, benar nggak? Allah tahu kenapa manusia ini kalau sebulan nggak ada nafkah batin, celaka. Begitu. Nah, makanya Allah ngasih solusi, uhillah lakum lailatasyamu ropasu ila nisaikum. Nah itu jamaah. Jadi menurut hukum syara adalah satu akad-akadan yang diikat dengan rukun dan syarat. Annalin nikahi fadlan wa fawaidun wa manafiun. Bahwa nikah itu ada keunggulan, ada faidah, ada manfaat dunia maupun akhirat. Mana faidah nikah? Ya keutamaan nikah sih, kalau orang nggak mau nikah dengan orang yang punya bini beda pahalanya. Tete miji pagi-pagi nih udah keringetan nyari nafkah buat bini, pahalanya udah gedean. Menurut dalam kitab yang lain itu satu keringat itu bisa mengimbangi ganjaran pahala 60 rakaat sholat. Makanya kalau begawe jangan disusutin baik, bagainin baik 60 rakaat sholat. Akan lo begitu mau sholat be kita mah mau begawe be, yang penting gogobios be keringet. Nah salah juga, mau nyambung kemana? Itu keutamaannya orang yang jangankan begitu. Mau lebaran mau lebaran nih, bocah belum salin, duit langka, fitrah belum,
Nah kita tidur orang ngelihat langit nih di rumah nih begini, tidur kagak, melotot mikirin ini bagaimana cara untuk nyari nafkah buat lebaran. Itu udah pahalanya paling gede. Makanya kudu kita puyeng kalau lebaran mah. Iya, kalau duit ada orang puyeng kan, duit banyak, beras banyak, bocah udah salin, bini udah banyak duitnya, itu mah sedikit pahalanya. Kalau yang banyak pahalanya mah duit belum ada, udah 5 hari lagi, udah ke Teteng, ke Totong, ke sono kemari, udah ke Parung, udah ke Bogor, udah segala apa namanya WA, udah telepon, udah merapat ke lurah diem baik. Udah mau minjam, punya ikan juga nggak laku umpamanya nih. Nah ngelamun di rumah, lamunan itu pahalanya besar. Makanya kalau orang yang puyeng mau lebaran, alhamdulillah pahalanya gedean. Begitu. Dan makanya kita jangan juga suka suudon sama Allah. Allah ngasih kesempatan lain, apalagi di Ramadan, banyak pahalanya. Nah itu jamaah. Yang kedua, faidah nikah itu apa? Faidah nikah itu adalah fid dunya, di dunia tapinya hibdun nasal. Faidah nikah di dunia adalah menjaga keturunan. Jangan sampai kayak perkawinan sipah. Perkawinan sipah itu wadon hatu, lanangan 10. Kayak kita nerolkan ikat emas, kan begitu kan, emas hatu biangannya, lakiannya ada 15 tuh. Makanya ntar pas keluar netes itu bibit ikan, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang belang, tergantung lakiannya. Itu perkawinan sipah begitu. Jadi zaman jahiliyah itu perkawinan sipah itu begitu. Ada wadon hatu nih, direbut terus sama 10 orang. Entar pas lahir mirip siapa? Mirip si A jadi suaminya. Percis kayak sekarang. Percis kayak sekarang. Makanya hibdun nasal itu sulit. Andai kata ini ada Pak Amil nih, Pak Amil, kita harus menentukan keluarga, melihat kalau ini lahirnya 7 bulan, lahir belum diakad nikahkan, pas akad nikah 7 bulan hamil, di luar nikah, hamillah 7 bulan, ditikahkan tuh sama Pak Amil sama Kiai. Pas habis nikah lahir wadon anaknya, maka itu tandain sama Amil. Jangan walinya bapaknya, jangan bapaknya. Kalau diwaliin sama bapaknya, jinah terus kesonohnya. Itu mah wali hakim, wali hakim. Nah sampai sini tuh Amil itu tuh tanya dulu, oh ini nih umpamanya nih di luar nikah nih udah 5 bulan, nah tandain tuh, ditikahkan kan, karena takut aurat ditikahkan, lahirlah tuh 9 bulan, berarti itu walinya wali hakim muhakam. Kalau baru 1 bulan 2 bulan, nah ditikahkan, maka boleh itu walinya bapaknya karena belum tiup ruh. Kalau ba'dat tiup ruh, sesudah ditiup ruhnya, itu bapaknya bukan dia, tapi wali hakim tadi yang waliinnya. Begitu. Jadi hati-hati kalau ditikahkan celaka. Kemarin pas tanggal 17 Ramadan kedatangan tamu, anaknya udah 3, mau minta ditikahkan, menikah lagi. Kenapa? Karena ini katanya dulu bininya ini bukan di luar nikah, pas 7 bulan ditikahkan. Pas itu 7 bulan ditikahkan, 9 bulan lahir, anaknya perempuan. Pas udah besar ditikahkan sama jamaah saya. Nggak tahu dia mau orang Demak, orang Jawa, nggak tahu. Pas kemari-kemari ada yang ngomong,
Berita itu langsung nyampe ke orang tuanya, jelas adanya, ditikahkan lagi. Itu mah yang dua mencelaka itu mah. Nah itu jamaah, makanya kudu hati-hati ya, kudu hati-hati. Jangan sembarangan masalah walimatun nikah ini. Kalau kita lihat perempuan udah ada jodohnya, udah baik dah, gebogen baik udah. Ya, jangan nunggu-nunggu apa, jangan, udah gebogen baik. Kenapa? Khawatir. Tuh, zaman sekarang. Nah, makanya keturunan itu kudu dijaga. Keturunan kita kudu dijaga. Yang kedua, faidah nikah itu apa? Watafriguma, yaitu untuk mengeluarkan air apabila air itu dikekang, madarat buat kita. Bayane ma minal mani, yaitu air sperma. Jadi kalau dikekang air sperma jadi penyakit. Makanya adalah pintu pernikahan. Jangan sampai kita ini tegangan tinggi, voltasenya tinggi, tapi ini ke perempuan umpamanya jajan. Nah ini nggak boleh. Nah itu. Yang ketiga, watamatu wastifa aladat, untuk mengambil kenikmatan duniawiyah. Kenikmatan yang ada di dunia ini yang paling hebat adalah ibadah, yang paling nikmat adalah ibadah nikah. Perempuan 9 hawa nafsunya, laki-laki cuman 1. Ini hajajian nih dalam kitab Barikoh. Jadi 9 perempuan hawa nafsunya, laki-laki cuman 1. Tapi 9 bisa menyimpan perasaan, tapi 1 nggak bisa menyimpan perasaan. Kalau ini udah balik laki-laki kayak ayam nelor, perigi seperigi diider, pondok sepondok diider, cilangkap babakan lebeng, yang jadi mah tik-tikan. Itu cuma 1 hawa nafsu laki-laki 1. Kalau udah keluar udah melehoi, itu Allah yang ngatur, bener gak? Kalau perempuan 9 hawa nafsunya. Kenapa kalau 9 hawa nafsunya? Kalau 1 perempuan hawa nafsunya habis ngelahirkan mual mau lagi. Maka Allah sangat hebat, ngasih 9 hawa nafsunya. Anak 12 ditoel masih mau. Benar nggak? Iya, begitu. Cuman bisa menyimpan perasaan. Kalau perempuan mah, karena hawa nafsunya 9. Masya Allah. Cuman dalam ilmu fikih bedanya begini. Kalau laki-laki mah kotorannya halus, kalau perempuan mah kotorannya kasar. Mohon maaf nih, belum fikih. Kulit perempuan kulitnya halus, kulit laki-laki kasar. Coba kalau halus dua-duanya, mual ada setrum. Bener gak? Coba kalau kita contoh, ini mah contoh, kalau megang perempuan ada setrum. Bener gak? Iya, coba kalau megang perempuan konsleting, ya, megang laki-laki konslet. Tapi kalau megang perempuan ada setrum. Kenapa? Allah menciptakan laki-laki kasar, perempuan halus kulitnya. Di bab kotoran, kalau buang air besar, perempuan kasar. Kalau di koya ada yang gede kasar, wadon. Kalau ada yang halus, laki-laki. Itu sangat hebat Allah ngatur dalam ilmu fikih. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jamaah rahimakumullah, wastifa aladat, untuk ngambil kenikmatan buat kita. Ini ada pintu pernikahan. Saya jauh-jauh dari Sukabumi ke Babakan kemari. Kalau nggak ada wadon mah buat apa diam di sini? Betahnya saya ada wadon, ada istri, ada perempuan. Kalau nggak ada perempuan ngapain ngedok di sini? Bener gak? Makanya ketenangan itu litas kunu ilaiha, bisa jadi ketenangan dan ketentraman. Kalau seorang laki-laki udah ada jodohnya, tentram di rumah, mual ngayab,
anak kita ngaya baik tikahkan, diam bingung-bingung. Itu. Dan makanya jamaah rahimakumullah, litaskunu ilaiha wastifa al-ladat, untuk ngambil kenikmatan dunianya. Begitu menurut ilmu tasawuf, bahwa perempuan ini nikmatnya itu dari malam pertama sampai punya anak 2. Tasawuf tuh anak 3 udah kayak knalpot dah, nggak ada ganjal-ganjalannya. Itu dibahas dalam bab fikih, dalam bab tasawuf tuh ya. Kita Barikatul Mahmudiyah, bahwa kalau dari malam pertama akad nikah, malam pertamanya sampai anak 2 baru ada kenikmatan. Anak ketiga mual ada, udah habis itu mah. Karena selaput itu ada 7. Perempuan tuh ada 7, udah ngitung Pak Haji Jejen. Ada 7. Nah, ada 7 ini hancur kalau di udah anak 2, udah lepas semua. Tuh. Makanya jamaah rahimakumullah, kalau ada laki-laki yang pas anak ketiga kawin lagi, oh begitu, berarti udah nggak ada kenikmatan, dia mau nyari lagi. Begitu. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita mah kudu sobar aja dalam kehidupan rumah tangga, muasyaratu bil ma'ruf, begitu. Untuk mencari tapi mencari keibadah mah iya, walaupun anak 12 ibadah terus. Mau kenikmatan sampai anak 2. Makanya kalau ada RT RW yang punya bini 2, ya alhamdulillah dah, dia punya predikat tinggi, begitu. Kalau kita mah nggak bisa begitu. Jangan kita dikecengin orang yang punya bini 2, itulah paling hebat. Kalau bini 1 mah keder. Senin itu, Selasa itu, Rabu itu, Kamis itu, Jumat itu, Sabtu, Minggu, Senin, muter di situ. Udah lebeng. Kayak lubang tikus, ke situ lagi. Coba kalau 3 mah Pak Jejen, yang 1 ini di sini, minggu itu di sono, minggu itu, waduh hebat, kita serebet doang. Nah, yang keempat apa tuh faidah nikah? Watamatu, yaitu untuk mencari kenikmatan di dunia. Tiada lagi kenikmatan kecuali punya rumah tangga, punya istri dan punya anak. Itu kenikmatan yang ada di dunia. Jamaah rahimakumullah, wa manafiun, bahwa nikah ini ada manfaatnya, besar manfaatnya. Menurut ulama fikih, apa manfaatnya nikah? Yang pertama, kata ulama fikih, firagul qalbi min wasawisi syaitan, untuk menenangkan hati daripada godaan setan. Itu manfaatnya nikah. Kalau kita sholat belum punya perempuan, punya istri, ngambang. Ada dalam fikih dijelasin bahwa imam itu bukan nggak sah, awas pahamannya, kurang sempurna kalau imam belum punya istri. Tapi bahasanya tasawuf. Kenapa? Karena hatinya ngambang, belum punya istri. Bukan punya istri ataupun meninggal, bukan. Ini mah belum sekalipun punya istri. Nah, itu kurang sempurna dalam imamnya. Kalau ada yang imam yang punya bini, imamnya yang punya bini, berarti adem dia mah. Kalau belum punya bini, ngambang. Iya, tahiyatnya 2 berarti. Iya, bisa rakaatnya nambahin lagi. Begitu, apalagi terawih. Udah ngaco udah. Nah, itu makanya itu pirogul kolbi min wasawisi syaiton, untuk menenangkan hati daripada godaan setan. Udah punya ini mah goddul basor, meremkan mata kalau udah bini mah, udah punya istri mah, kalau di mana-mana punya kelihatan cewek cakep, udah yang balikkan ke rumah, yang di rumah lebih cakep. Begitu Haji Jejen, ini mah bukan minta WA. Minta nomornya, begitu. Nah, itu jamaah. Yang kedua,
as-sabru ala muasyaratil nisa. Yang kedua, manfaat nikah itu adalah harus sabar dalam mempergauli istri kita, karena perempuan ini su'ul akhlak. Perempuan ini akhlaknya nasruha bukaun wa nasruha bukaun wa sarakuha wa birruha sarakotun. Bahwa ini perempuan itu, bini kita, kalau nolongin dengan nangis, kalau mau kebaikan mengambil dari lakinya. Nah makanya perempuan ini dalam kitab Al-Quran dijelasin pankihu ma toba lakum. Kenapa itu dalam Al-Quran ditabir dengan ma ta'ai man. Sedangkan dalam Alfiyah ma itu suka dipakai dalam goer akil. Ma itu dipakai kepada binatang, kebo, sapi. Kenapa ini dipakai kepada perempuan? Karena perempuan ini akalnya sedikit. Kalau ngomong seenaknya. Nah kayak kudu sabar. Orang yang punya istri mah kudu sabar dari akhlak seorang istri. Jangan sampai kita dilawan. Jangan, dengerin baik. Kalau istri mah mau beli apa oke, iyakeun baik. Begitu. Bagaimana entar baik. Nah itu perempuan. Kalau kita nggak bisa kendalikan perempuan, celaka. Nah makanya kita harus mempergauli dengan kesabaran. Tuh kalau perempuan umpamanya nggak bisa masak, itu jangan diomelin. Kalau istri kita nggak bisa masak, tamblag baik, dadar telur baik, rendang asin, ya, semur kecap mulu sebotol. Nah jangan diomelin. Kenapa? Itu karena kita yang milih. Kenapa milih perempuan begitu? Salah kita. Udah kadung kita ditikah, ya dangdanin. Jangan diomelin, apalagi disamakan sama orang tuanya. Itu nggak boleh. Dasar turunan degik, waduh, nggak boleh. Lu mah kayak mak lu, cerewet bener, nggak boleh nyamakan sama mertua, nggak boleh. Apalagi dalam kitab fikih anti kadohri umi supata ilah tuh, ya, anti kadohri umi, kamu seperti punggungnya punggung orang tua kamu, nggak boleh. Kudu pakai kiparat dulu, nggak boleh ditubuhin. Kalau disetubuhin sama dengan nyetubuhin emak kita, mertua kita. Sedangkan di masyarakat ini bab pengajian belum nyampe ke situ. Bab sholat baik. Bab sholat baik. Emang sholat juga susah. Ya belum husu-husu. Nah ada yang sholat husu belum husu. Kan ada ustadz yang sholat isya 5 rakaat. Saking puyengnya setoran mobil. Punya setoran mobil sama motor, duit langka 5 rakaat. Bukan bohong, jatah konsultasi ke rumah. Bagaimana Kang Haji kalau 5 rakaat? Bagus. Bagus. Cuman yang jadi puyeng jamaah. Kok ini 5 rakaat? Ternyata digali dia lagi puyeng. Belum ada setoran. Nah itu jamaah tuh, ada yang sholat taraweh ngaco baik suratnya lah, biarin lah usum begitu mau lebaran mah apalagi. Makanya kita di Arab Saudi mah imam itu gajinya 60.000 real, imam taraweh, imam fardu. Matakannya dia mah dapat gaji khusus sholatnya. Kalau di kita fitrah doang, kata miji, fitrah doang 3 kulak. Ini buat imam, masya Allah, kecil amat ini imam. Maka dengan cepres baik, memeniran ngebusah itu tanggal 1 sampai tanggal 30 29 ngebusah memeniran 3 kulak.
Waduh. Masya Allah, tabarakallah. Tapi walaupun begitu Nabi yang mendoanya. Lihat dalam kitab Ihya, Allahumma barik fi mu'alimin wa muta'allimin fi ma'isyatihim. Ya Allah, berkahkan para kiai, para muta'alim dalam kehidupannya. Doa Nabi yang ngaminin malaikat Jibril waktu habis haji wada, ngedoakan ke kiai. Matak pantes kiai mah walaupun 3 kulak dari yang mana mah gede gedean. Dari kampung dewek mah 3 kulak, dari mana mah datang sekali ngamplopan, masya Allah. Nah itu berkah daripada Nabi. Makanya kiai mah ustad nggak ada yang kepake BHS semua. RTMJ mah kagak. Gajah duduk wadimor. Aduh malu ngasih sama kiai wadimor. Gajah duduk nggak level. Masya Allah, matak berkah, matak para kiai, para ustadz yang ada di kampung pondok ini. Lihat kehidupannya, lihat yang kerja mas sampai babak belur yang kerja. Dia mah di bulan Ramadan tidur, habis subuh tidur bangun dohor, habis dohor tidur bangun asar. Bagaimana entar? Nabi yang ngedoanya, giran buka, masya Allah kalah RT juga. Kenapa? Karena sebelum masuk Ramadan jamaah bawa marjan, bawa kopi, bawa susu, bawa segala rupa mie, tinggal masak doang. Kalau RT, wah secedilen. Berkah kan? Dan makanya doain seluruh para guru, para ustadz yang ada di pondok diberkahkan kehidupannya. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga wal qiyamu bihuquqihinna. Yang ketiga manfaatnya nikah itu harus membangun hak-haknya. Ada hak suami, ada hak istri. Dalam kitab Tambihul Ghafilin dijelasin haknya suami adalah haknya istri, alla tamna'a nafsaha walau kana ala dohri kotabin. Ini haknya suami, boleh tagih. Si istri nggak boleh ngelarang lakinya ngekepin bininya walaupun di tengah bengkak, walaupun di galengan, walaupun di atas motor. Dalam kitabnya ini ala dohri kotabin, di punggung onta. Saking kudu-kudunya dikasih embraken baik. Jadi kalau ini lakinya tua toel, daham dehem udah 3 kali, kudu ngerti. Kasih walaupun duit langka, beras langka, perut lapar, laki pengen embraken. Kop daripada dimakan rayap. Begitu jamaah. Kan di kalangan kita kagak, duit langka ngomongnya apa? Gerah. Sono. Wih. Itu lakinya udah ngejucung baik juga. Embraken baik. Kalau enggak diembraken, la'anat hal malaikatu. Allah dan malaikatnya ngelaknat sampai subuh. Dilaknat gara-gara string tuh. Dilaknat. Lakinya sampai kali pewot lagi. Enggak dikasih, dilaknat sama Allah dan malaikat. Perempuan mah begitu ngelayanin laki doang. Hak tuh hak suami tuh ditagih boleh. Kita umpamanya di mana-mana udah lama pulang, perempuannya umpamanya nggak mau, nggak bawa duit, rejeng. Dalam kitab fikih boleh ngambil tambang, tangannya ikat, kakinya ikat, boleh. Ilmu fikih mah. Masya Allah. Lah ini lakinya tadi segara-gara ini tanggung bulan, gajian belon, dikentak itu lakinya.
malam Jum'ah udah daham dehem 3 kali ge diem baik orang ngerti, udah masuk keluar lagi, masuk lagi keluar lagi, udah mundar mandir, dia mah ngadep tembok. Sialan tuh bini begitu. Hati-hati. Nah itu hak kita tuh ditagih. Karena apakah batin? Allah tamna'a nafsaha walau kana fi dhahri qatabin. Jangan mengekang dirinya untuk disetubuhin oleh suaminya. Nah di kalangan kita kadang-kadang kalau kemana-mana mah bagus, dandanannya menor, ya. Nah dengan laki-laki, dengan suami kita, masya Allah kayak pembantu. Nah, itu Nabi nggak mengajarin begitu. Jadi kita beli lipstik kita, beli bedak kita, beli parfum kita, itu kan dianjurkan dalam ilmu fikih harus didandanin bini kita dengan parfum, lipstik, bedak, semua baju yang bagus. Buat apa? Buat suami. Di mana? Di kamar. Kalau kita kondangan, giliran mau tidur daster. Masya Allah. Bener gak? Itu salah kaprah tuh. Kalau begitu jangan dikasih sama kita. Jangan dikasih beli bedak, jangan dikasih beli lipstik. Kalau beli, ini buat siapa? Buat bapak, baru kita beliin. Kalau buat RT mah buat apa? Nah itu. Jadi walaupun itu dimanapun, lagi keadaan gimana pun, laki pengen mah udah kasih baik. Nah itu. Cuman dalam kitab fikih dijelasin kaifiat tata cara dan adab-adaban. Coba lihat dah di Quran kan ada ya, Al-Baqarah apa? Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna si'tum. Silahkan kamu datangi sawah-sawah kamu, mau sambil diri, mau sambil nonggeng, mau sambil jongkok, mau sambil lari, itu silahkan. Itu kan dalam Quran tuh nisaukum harsulakum, macul mah tergantung kita ya. Nah itu Quran, hati-hati nih Quran, betul tuh Quran, tapi kalau dilaksanakan melanggar hukum. Kalau dilaksanakan melanggar hukum. Lihat hadis Nabi, kita jangan bersetubuh seperti orang Yahudi. Mana orang Yahudi? Ya berdiri, ya sambil apa namanya, gaya-gaya bagus sekarang nih. Ada gaya apa, marmot. Ada gaya kawin lele. Tuh, ada gaya jatuh bacang, rosak. Begitu. Ada gaya sontok bego tuh, bogo, santok bogo gimana? Ya begitu, ajul gedang. Nah, itu kan gaya-gaya tuh, ya. Nah, itu ada adab-adabannya dalam hadis. Kata Nabi, jangan seperti orang Yahudi. Kita ini diikat dengan hukum. Kembali kepada kitab. Yang pertama adab-adabannya. Allah yakula. Yang pertama jangan sambil makan kalau bersetubuh. Apalagi ngerokok, kesundut bisa. Gitu. Walaupun permen nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Apalagi makan korma. Habis pembukaan makan korma langsung tepuan. Nggak boleh. Ternyata nggak boleh sambil makan. Wa alla yasroba, jangan sambil minum, nggak boleh. Ya itu mah sebelumnya. Sebelumnya itu mah. Ini mah lagi permainan. Ya, permainan. Jeda dulu. Minum extra jus dulu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh minum. Wala yatakallamu, jangan sambil ngobrol, apalagi mikiran mau lebaran. aduh sambil begitu memikiran hutang memuah bisa.
jangan ngobrol. Walaupun obrolan itu bisa dalam kehidupan, dalam keberadaan permainan. Contoh, bagaimana Neng? Enak enggak? Nggak boleh begitu. Emang sih apa? Nggak boleh. Walayatakallamu, walaupun ada uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak boleh. Kata Miji lagi pegawai umpamanya, ada yang datang, Assalamualaikum, jangan dijawab, diem. Jangan dijawab. Kalau dijawab jadi karangan dah, beda omongannya ntar. Jadi nggak boleh walayatakallamu itu. Ya, selanjutnya wa yasturu wa ayyakuna yasturu. Yang selanjutnya yaitu kita harus ditutup. Bini kita ditutup, kita juga ditutup. Karena kalau itu jadi anak pada waktu bersetubuh itu jilatul aurat. Jadi hilang malunya. Hilang malunya kalau punya anak. Kalau enggak ditutup, ini mah ngeblecen bae. Kayak embe. Kata Temiji, atuh kalau pakai siput, kita di dalam siput kayak kucing. Ukey-ukeyan kayak kucing. Mo. Ini agama ini mengajarkan begitu jamaah. Masya Allah. Walayasturu, kita harus wa ayasturo, harus ditutup dua-duanya. Wa ayat lama, gelapin, jangan diterangin. Antarkan anaknya hitam, mual. Anak mah tergantung bapak emak. Bapaknya putih, emaknya putih, ruangan digelapin, insya Allah anaknya putih. Walaupun bapaknya hitam, anaknya hitam, diterangin, gelap. Begitu. Jangan diterangin, ditutupin. Karena situ namailan malaikat rahmah, bahwa 60 mil malaikat rahmat jauh dari kita yang lagi bersetubuh, jauh. Tuh, yang ada setan, maka kudu baca doa. Malaikat rahmat mau datang ke rumah kita kalau kita lagi begawe. Mau datang, malu, kita mah diintip. Zaman dulu lagi rumahnya pagar. Iya, kenapa? Kan dulu pas santri nih, santri bader. Dulu kan lagi balik doang, kan rumahnya pada pagar semua. Kalau malam Jumat itu santri tegek tuh ngampung, lagi patrol, ngintip. Ngintip, diintip, waduh celaka itu. Masya Allah, hukumnya berat kalau ngintip. Tar di akhirat kalau matanya pecek hatu, tukang ngintip. Kalau belum ditobatin sekarang nih, pecek hatu. Pas bangun dari kubur, kenapa teh pecek? Ngintip pagar. Aduh, ya kita mah diintip malaikat rahmat mah ngapung jauh 60 mil, kita mah diintip. Nggak boleh itu. Ya, hukum itu sama dengan hukum yang ada di HP, yang ada di TV, yang itu nggak sama hukumnya. Nggak boleh ngelihat orang yang lagi begituan. Itu nggak boleh. Kenapa? Sayyidina Ali, kenapa ada Sayyidina Ali karramallahu wajah. Karena Sayyidina Ali mah selama hidupnya belum pernah ngelihat punya andiri, apalagi ngintip. Punya sendiri nggak ngelihat, nggak mau ngelihat, punya sendiri. Lah kita mah diome. Aduh, diome kita mah, masa. Gitu. Sayyidina Ali kenapa karramallahu wajah,
wajahnya yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Enggak mau ngelihat punya sendiri, apalagi punya orang. Gusti, kita mengintip kelihatan pan. Masya Allah. Nih yang suka ngintip tobat buru-buru. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan belum tobat, ntar bangun dari kubur pecek semua. Nah itu jamaah. Nah kalau naiknya dari mana? Diatur dalam ilmu fikih. Naik dari belah kanan, gelepak ke belah kiri. Naik sebelah kiri, gelepak sebelah kanan. Begitu Pak RT. Begitu aturannya. Kita mah orang sebelah kanan orang sebelah kiri, dari atas baik udah. Enggak apa-apa, yang penting punya adab-adaban dan tata krama kesopanan, karena kita gini dihukuman dengan ajaran agama kita. Jangan sampai sama dengan ajaran agama lain. Begitu, karena kita pengen menciptakan waladun solihun. Masya Allah, tabarakallah. Nah itu jamaah cara adab-adaban. Wala tasuma, haknya suami itu harus negor kepada istri ke dalam puasa kecuali Ramadan. Lakinya ada di rumah, dia puasa hari Senin, dia mau puasa, bilang dulu sama suaminya, bang saya mau puasa. Jangan, takut saya tengah dibengkak pengen. Ikutin tuh. Kalau perempuan ngikutin gak puasa, pahalanya sama dengan puasa 1 hari. Andai kata dia tetap puasa, lakinya pengen, ganjarannya dioper sama lakinya yang dapat. Dia mah nggak dapat pahala puasa seharian juga. Yang dapat lakinya. Lumayan tuh. Jadi kalau hari Senin dia umpamanya puasa, kita nggak boleh puasa, kita pengen ternyata puasa terus. Buka maghrib, ganjarannya buat suaminya. Cuman suaminya itu mengekang, menahan kepengen itu. Nah itu, maka antepin baik dah supaya pahalanya gedean kita. Nah itu jamaah rahimakumullah. Wala takhruja illa biidnihi, jangan keluar rumah si perempuan mah kalau belum ada izin suami. Kalau ada izin suami jangan ke rumah. Kita mah boro-boro minta izin. Lakinya pulang kemana mak lo? Agak ada dari pagi. Masya Allah, itu nggak boleh ilmu fikih mah. Ya agama mengajarkan itu nggak boleh. Andai kata ini bapaknya lagi sekarat nih, lakinya belum pulang. Nah belum pulang lakinya, mau berangkat ke sono sampai meninggal, Allah udah mengirim ampunannya kepada bapaknya yang meninggal. Anaknya belum nyampe karena lakinya belum pulang. Kita mampu begitu. Labah bagendah belum pulang juga, babang baik harus berangkat. Dan begitu di kita mah. Sampai lakinya nyariin ke sono kemari. Itu nggak boleh. Jangan keluar rumah tanpa izin suami. Itu jamaah. Ini dalam lagi ngaji ini. Prakteknya mah bini ustadz juga nggak begitu. Ya, mau ke pasar nyoncong baik, ke kondangan nggak bilang-bilang. Gitu, mau madang orang disiapin kan begitu. Udah be sabar be kita mah. Begitu. Kawin lagi pan mual urup kita mah. Iya, yang ada hancur, benar enggak? Iya, jangan kita milih dah kita kawin lagi mual bener sana juga. Ujung-ujungnya yang muda orang pulang, yang tua orang pulang ngejedok di pos ronda. Wah, kelantih ujungnya mah. Ribet banyak contoh. Banyak yang contoh. Karena apa? Semua juga ilmunya dulu cari, baru nikah lagi. Ilmunya belum ada, wah hancur yang ada juga. Begitu, walaupun kiai, banyak kiai kawin lagi tanpa ada ridho Allah dan ridho kedua orang tuanya, ridho istrinya nih, masya Allah, hancur jamaahnya. Pada balik, mau ngaji ke situ poligami, begitu. Udah weh hatu baik udah. Begitu, walaupun Quran menjelaskan begitu. Nah sekarang haknya istri, apa haknya istri kepada suami? Minta nih ayah damaha mewaro istri. Yang pertama, istri harus minta haknya ke suami, dihodamin. Artinya apa? Harus kita bimbing, jaga tuh istri. Ya, jaga istri.
jangan ada sampai nangis, apalagi dipukul, nggak boleh. Istri bukan untuk dipukul, untuk disiksa dalam pegawaian, nggak boleh. Istri suruh ngarit, nggak boleh. Kita mah sembarangan, istri suruh ngarit, itu nggak boleh dalam agama. Istrinya yang mau, kitanya yang nggak negor. Jangan ngarit. Kalau ngarit hitam, waduh jelek tanya. Begitu, apalagi istri kesono kemari sampai ngarit ngoret, nggak boleh. Istri mah diem baik di rumah. Satu, istri mah dandan. Kedua, siapin makan. Yang ketiga, diam di rumah. Datang suami tawarin, mau makan, mau minum, mau tidur, begitu. Itu aja jajan, begitu. Tuh, nggak nanyain duit. Lah ini mah baru nyampe, mana duit? Itu mah istri. Makanya pantas dalam kitab fikih ada begini jamaah. Andai kata si istri umpamanya membangkit kepada si suami tentang keluarga dan tentang rumah tangga, tuh wajib dibuangnya. Buang, cari lagi yang baru. Begitu, apalagi si istri suruh sholat nggak mau, sholat nggak mau. Fal abdalut tolaku, abdolnya ditolak gitu. Buang. Apalagi ngelawan sama kita, nyakitin sama kita, apalagi diperaya, udah. Kambing juga kalau orang nurut sama kita, mau suruh itu orang mau, udah jual baik, tuker tambah. Itu jamaah, kita jangan diperaya. Beban kita di dunia kadang kita berat nyari nafkah, ngurus si istri. Di akhirat bebannya pertanggungjawaban. Satu kali dia nggak bisa baca Quran, disidangnya suami. Satu kali nggak sholat, yang disidang suami. Nggak bisa wudhu, yang disidang suami. Nggak puasa, yang disidang suami. Nggak bisa adus, yang disidang suami. Berat. Apalagi dua hatu ripuh. Bener gak? Iya, belum dari anak persidangan, belum di kita sendiri persidangan. Waduh, kalau begitu mau nikah. Nah, makanya cari yang soleh, yang solehah, begitu. Nah, yang kedua, ayu alimaha matah tajuleh, kasih ilmu istri mah, ajarin bayane min hukmil wudu was sholat was saum, tentang wudu, tentang sholat, tentang puasa. Kewajiban suami mendidik istrinya. PT Niji pernah ngajarin istrinya untuk hukum wudu ada begini, bab sholatnya begini, bab puasanya begini, pernah nggak? Bohong. Kalau nggak mampu, kalau mampu nih, maka itu dikasihkan pertanggungjawaban kepada ustadz dan kiai yang datang. Pak RT Niji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Darin, begini, sehubungan saya ini nggak bisa ngajarin tentang bab wudhu, bab sholat, bab puasa, dan adus semua syariat agama. Saya serahkan ke Pak Ustadz Darin, saya yang nyari nafkahnya, usaha, ntar kalau hasil bagi dua. Begitu. Sama dibabakan ke orang. Kudunya begitu. Kalau ini mah ibu-ibu pada datang semua ke majelis taklim, nggak ada yang nitipin sama ustadz sama gurunya, agak ada. Belum keluar pertanggungjawaban, tetap disidang juga. Besok mah nih pembukaan pengajian, semua bapak-bapak yang punya istri datang ke ustadz masing-masing. Pengajiannya hari Senin, tolong saya nitipin nih buat Pak Ustadz 1 bulanan 5 juta. Deresan man. Iya begitu. Ini mah boro-boro. Dari mana lo? Ngaji. Ngerangkin apa? Begitu bab sholat. Dibang bab sholat gua juga bisa. Begitu ngomongnya. Ngecengin ustaz. Ada maunya baik ustaz mah itu. Paling-paling dia mah nyari kobokan doang.
ngecengin ustad begitu. Jadi nggak boleh, kita itu harus nitipin ama kiai, ama ustad, guru-guru, karena kita yang wajib ngajarin istri kita, wajib itu, masya Allah. Nah kita mah boro-boro yang begituan pan. Yang ketiga haknya si istri apa? Ayat ama halala, kasih makan yang halal. Nih 3 bulan inkodaro, kalau mampu ganti bajunya, pinta ke suami habis pencairan, pinta buat beli baju bagus, istri boleh nuntut. Yang kedua 3 minggu sekali harus makan yang enak, yang bergizi tuh, seperti daging, jangan usam. Bininya seumur-umur usam kangkung, aduh pagi-pagi udah ngantuk begini kayak ayam tetelo udah urup. Jangan burajiden kalau begitu mah. Bini kita dikasih kangkung sama toge mulu, harus ada yang bergizi, kasih daging, sop iga begitu. Tuh Pak RT Niji lah, ini mah habis bisnis ngelancong. Bininya mah, wah ini tukang pancing nih, tukang mancing nih, daglog. Kalau ngepanin mah ke sono sampai 500.000 kroto, botan, yang enak-enak, susu. Bininya dibeliin usam yang di warung-warung seplastik begini nih, yang 2.000-an, 3.000. Daglog tuh orang pancingan. Masya Allah, belain ikan sampai 500.000. Bini yang kita tunggangin tiap malam cuman 1.500. Air asem doang, sayur asem sama usam. Masya Allah, kudunya biar ada gizinya, ayat amal halala. Kalau andai kata kita umpamanya dapat uang, dapat duit yang haram, jangan dibawa ke rumah, udah habisin di luar. Jangan dikasihkan sama bini kita, jangan dikasihkan sama anak kita. Lihat dalam Tadul Mukhtarin, andai kata nih dapat duit dari slot, ya dari slot nih, judi online, dapat tuh 500.000, dikasihkan sama bininya, dimakan sama bininya, jadi daging, jadi darah. Nih iris nih pasti nyakitin sama lakinya, ngecebres baik. Ngecepres baik itu bininya, akibat dikasih yang haram. Nih Pak RT Niji kalau dapat duit banyak haram, tapi nya abesin di luar. Anak jangan dikasih, bini kita jangan dikasih. Anak dikasih lagi pendidikan, bebel pendidikannya, makanya jangan dikasih. Yang halal baru kasihkan sama bini kita begitu. Kan hasil mancing kan itu haram hukumnya, dikasihkan sama bininya, ya ngail terus, dikail terus hati suaminya, sakit dia. Hati-hati, ini hukum berjalan. Al hukmu ya dulu ma ilatih, hukum berjalan dengan elatnya begitu pasti begini begitu. Hati-hati, yang haram udah habisin di luar baik, yang halal baru kasihkan sama istri kita, sama anak kita begitu jamaah. Yang terakhir jamaah, haknya si istri itu adalah ayat Allah yadlimaha fa innaha amanatun. Jangan didolim istri kita karena amanah dari Allah. Titipkan, Allah bertitipkan istri kita kepada kita nih, suruh menyambungkan dunia sampai akhirat. Yang tadinya di depan penghulu baca syahadat, sampaikan itu akad nikah sampai kepada Allah. Masya Allah, waktu akad nikah semua amanah nggak bisa nolak semua. Gunung nolak, dikasih amanah. Laut nolak, dunia nolak, manusia yang dikasih amanah yang nerima.
pantes waktu saya terima nikah dan kawinnya anu binti anu dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Istahjal arsu, goyang aras, nangis malaikat, goyang aras, nangis malaikat. Kok bisa manusia nanggung amanah? Jangan disia-siakan. Malaikat nggak mau, nangis malaikat juga ngelihat orang lagi. Saya terima nikah dan kawinnya anu binti anu dengan mas kawin sekian tunai. Goyang aras, malaikat nangis. Kita mau sah, tepuk tangan. Begitu kita mah. Kenapa? Malaikat nggak mau nanggung amanah. Semua makhluk lain nggak nanggung amanah. Manusia yang nanggung amanah. Sedangkan kita perjalanan panjang. Tuh, perjalanan panjang. Kalau kita nggak bisa menyempurnakan amanah tersebut, bisa hancur di perjalanan. Di akhirat pun akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. 10:30 Pak Jajan. Udah? Hah? Medang belum? Hah? 10:30. Tadi jam berapa tadi? Hah? 10 ilok. Tadi 10:30 ya 10:30. Udah sejam Pak Jajan. Oh, Masya Allah. Yang terakhir, jamaah, siapa yang merintah nikah? Allah, bukan RT. Yang nikah itu ya perintahnya Allah. Jelas Qurannya, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa rubah. Inkihu, silahkan kamu kawin. Inkihu amar dari Allah, wal amrus bisyai' nahyun an didihi. Kalau Allah merintah kepada kawin nikah, Allah ngelarang kepada perlawanan nikah, zina nggak boleh. Zina mata, zina kuping, mulut, tangan, kaki nggak boleh. Apalagi farji nggak boleh, dilarang sama agama. Gitu. Jika mata, contoh kita ngelewat ada perempuan naik PCX, pakai celananya kelihatan pahanya putih banget, dilihat sama Haji Jejen. Nah itu kalau kelihatan sama dilihat beda. Pas kelihatan nggak dosa, pas dilihat lagi dosa. Apalagi kelihatan semua, merem udah. Itu nggak boleh ya. Itu yang pertama, silahkan pemerintahan Allah. Yang kedua, kepada siapa nikah? Yaitu bayani emak minan nisa, kepada perempuan. Nggak boleh kepada laki-laki, haram hukumnya. Walaupun dulu ada LGBT yang membolehkan, tetap hukum-hukum fikih semua mengharamkan, nggak boleh. Demennya laki sama laki nggak boleh, perempuan sama perempuan nggak boleh. Apa urusannya? Itu nggak bisa jadi urusan, nggak bisa menjaga keturunan. Kapan kita walaupun laki sama laki, kapan turunannya nggak ada? Perempuan nggak ada keturunannya, makanya nggak boleh, diharamkan dalam agama. Begitu. Nah, berapa yang harus kita nikah? 1 masna, 2. Mana satunya? Yang pertanyaan nih, masna wa sulasa wa rubah, mana satunya? Laju 2 baik. Nah, berarti begini, di antara Allah merintahkan nikah kepada perempuan, yang pertama adalah 1, nggak mampu 1, masih mampu 2, masih mampu 3, masih mampu 4. Nah, mana dalilnya? Ada sahabat Nabi orang Yahudi, tuh bininya 10 masuk Islam, namanya Goelan. Tuh, Goelan namanya. Pas masuk Islam ditanya sama Rasul, berapa bini kamu? 10. Kata Nabi, amsik arba'an wa farik sairahunna. Peraya 4, buang 6. Dalilnya hadis tuh. Gitu. Jadi sampai 4. Itu pun semuanya kalau bisa adil. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Caranya bagaimana? Berat apa enggak nih? Miji dagi bayi ini contoh. Dia mau nikah lagi umpamanya.
Punya duit berapa? 100 juta. Buat mana? Buat nikah yang kedua. Wujudkan 100 juta buat bini yang tua dulu. Nah, baru yang 100 juta lagi buat yang kedua. Bisa nggak bisa itu? Nah, itu ilmu fikih itu. Di kita bukan begitu. Ngumpet-ngumpet sama bini yang tua. Ngebohong sama bini yang tua. Bini muda, berapa habisnya pertikahan? Pada malam itu manggil kiai, manggil RT, semua makanan habis 30 juta. Bini tua dari pagi sampai sore dikentak, belum dapat duit seperak pun. Itu nggak boleh begitu. Kesonohnya mual bisa jadi ketenangan dalam kehidupannya. Pantes yang nikah mah ngumpet deh. Saya udah banyak yang nasihatin. Itu ada yang nggak mau pulang di rumah, baik. Kenapa sih nggak mau pulang? Aduh, saya ini bagaimana ya pulang ke sono? Nggak, mas, takut, cemen amat. Takut emang si Ijroil. Tapi itu bini tua. Kalau kita udah punya bini dua, bini tua kayak malaikat, Ijroil seakan-akan nyambut kita. Takut semua, walaupun kiai kuncup. Ayo dah, walaupun kumisnya gede, waduh, kuncup. Walaupun itu banyak keker, tenaganya gede, tinggi, sama bini tua sama kuncup semua juga kayak Ijroil. Makanya semua juga walaupun polisi punya pistol, wah hancur udah. Nah itu jamaah. Nah makanya kita mah yang penting bina dulu yang ada aja, yang udah kita diridhoi oleh Allah, yang ada di rumah kita, baru kita dandanin daripada agamanya dan daripada kaifiat ibadahnya. Walaupun itu 2, 3, itu mah dari keterangan Quran, tapi dalam keadilannya jauh yang diharapkan untuk menuju keadilan. Nah itu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan pengajian malam ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan hajatnya kita doakan Bapak Dayat ada keberkahan, keselamatan, dan mudah-mudahan kesuksesan. Dan mudah-mudahan walaupun ini hujan, yang terpenting hujan mah banyak tamu, bawa duit. Walaupun terang nggak ada tamu, nggak ada duit, ada celaka. Bagian hujan mah ada tenda ini begitu. Jamaah, mudah-mudahan yang akan diakad nikahkan besok Depika Azkia Aldi Oktaviansah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keriduannya, melancarkan dalam ikdun nikahnya, bahtera rumah tangganya dalam bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Itulah saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.